Yang kedua, mengimani juga bahwa Allah menurunkan anzalal kitab. Allah yang menurunkan Al-Quran. Termasuk Allah yang dari sisi al-uluhiyah. Ini saya coba perhatikan lebih dahulu. Uluhiyah. Berharap. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berharap kepada manusia, tidak akan selesai. Yang ada adalah sakit hati. Sudah kita berusaha dekat dengan tetangga, kita bantu, tapi harapannya dia juga memberikan dekat dengan kita. Kalau semangatnya kita karena dunia, maka tidak ada nilainya. Karena itu bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis cukup panjang, ketika kita menggapai ridha Allah di saat manusia membenci kita, maka Allah akan menghadirkan ridha itu kepada manusia dan akhirnya ridha kepada kita. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia padahal Allah murka, maka yang terjadi adalah Allah pun akan memberikan kepada manusia kemurkaan yang akhirnya murka kepada kita. Yang terjadi akhirnya penyesalan dan penyesalan. Tiba-tiba akhirnya mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sejak awal yang kita cari keridhaan Allah, maka selesai urusan semuanya. Nanti pada akhirnya Allah akan berikan cara manusia itu akan ridha dengan kita. Jadi pertama di sini, karena itu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Sudah. Kita beramal saleh. Kemudian di sini ini yang terpenting, masuk pembahasan berkenaan dengan ayat ini. Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, tidak perlu lagi kemudian melakukan upaya merevisi Al-Quran seperti yang saat ini sedang beredar. Ada rencana upaya untuk melakukan revisi Al-Quran oleh masyarakat, oleh tokoh di India. Kalau di Indonesia sudah lama itu, nggih. Tak bisa, Pak. Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah. Semakin kita cermati, maka teknologi yang ada ini semakin membenarkan bahwa itu adalah merupakan firman Allah dan bukan karya dari Rasulullah SAW. Termasuk kita mengimani Allah bahwa Allah arsalar rusul. Allah mengutus para rasul wal anbiya. Ya. Jadi Allah yang mengutus para rasul dan para nabi. Nah, kita imani. Karena itu lanjutannya walladzina amanu sifatul mu'minin al-imanu birrusul. Gitu. Al-iman birrusul. Mengimani para rasul utusan Allah, ya, mulai wal anbiya, mulai Nabiullah Adam alaihissalam, sampai kemudian Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, mengimani juga Al-Masih Isa alaihissalam itu sebagai utusan Allah. Mengimani Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, karena itu mengimani mereka ini dengan mujmalan. Mengimani bahwa Allah mengutus mereka dengan semua risalahnya adalah risalah tauhid. Semuanya para nabi mengajak untuk menyerukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu Allah menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengimani Allah. Semuanya seruannya. Karena itu kalau di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Mengimani semuanya. Jadi beriman pada Allah, mengimani seluruh para nabi. Mengimani Rasulullah SAW, mengimani juga terhadap risalah Al-Muhammadiyah atau ajaran Islam ini. Mengimani itu syariatnya.